Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Husnul Hatimah, NIM 20036 AF, kelas reguler A20 dari kampus Akademi Farmasi Yamasi Makassar. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang modul etnofarmakologi. Modul etnofarmakologi ini terdiri dari 5 bagian. Modul pertama berisi tentang kajian literatur penyakit, modul kedua berisi tentang observasi lapangan, modul ketiga berisi tentang inventarisasi tanaman obat, modul keempat berisi tentang kajian tanaman obat, modul kelima berisi tentang rancangan inovasi. Sebelum saya membahas lebih lanjut tentang modul yang sudah saya sebutkan tadi, saya akan menjelaskan apa itu etnofarmakologi. Jadi, etnofarmakologi adalah ilmu yang mempelajari tentang kegunaan tanaman yang memiliki efek farmakologi yang memiliki hubungan dengan pengobatan dan pemeliharaan kesehatan oleh masyarakat sekitar. Pada modul pertama, saya akan memaparkan tentang kajian literatur penyakit demam. Yang pertama, pengertian demam. Jadi, demam merupakan suatu keadaan suhu tubuh normal sebagai akibat peningkatan pusat pengatur suhu di hipotalamus. Suhu tubuh adalah cerminan dari antara produksi dan panas. Keseimbangan ini diatur oleh pengatur suhu yang terdapat di otak atau hipotalamus. Jadi, demam diartikan suhu tubuh di atas 37,2 derajat Celcius. Yang kedua, faktor pemicu atau penyebab penyakit demam. Jadi, munculnya demam dikaitkan dengan pelepasan suatu senyawa lipid yang disebut prostaglandin, yang memiliki peran penting dalam pengatur suhu tubuh. Adapun demam biasa disebabkan oleh paparan yang dehidrasi, alergi dikarenakan gangguan sistem imun, ketidaksesuaian pakaian dengan lingkungan, peningkatan laju metabolisme, dan aktivitas berlebihan. Yang ketiga, gejala atau ciri-ciri demam. Yang pertama, rasa lemah. Yang kedua, nyeri pada kepala dan otot. Yang ketiga, perasaan dingin. Yang keempat, kehilangan nafsu makan. Yang kelima, nyeri pada tenggorokan. Dan yang keenam, dehidrasi. Yang keempat, pengobatan secara modern demam. Yang pertama itu dengan menggunakan paracetamol seperti Misagriplu, Panadol, Sanmol, dan Tempra. Yang kedua itu ibuprofen seperti Intraven, Neuromasil, Podrek Extra, dan Proris. Yang keempat, pengobatan demam secara tradisional. Biasanya dengan menggunakan ramuan-ramuan seperti bawang merah, asam jawa, daun pegagang, dan tanaman menira. Adapun senyawa metabolit primer atau sekunder yang diperkirakan mampu memiliki efek pencegahan, penanganan, dan pengobatan penyakit. Salah satunya yang terdapat pada bawang merah, yaitu florglucin, sikloalin, mentanil, dan kaemperol yang dapat menurunkan suhu tubuh, dan minyak atsiri yang dapat memperlancar peredaran darah. Lanjut modul kedua, yaitu observasi lapangan. Observasi saya lakukan pada masyarakat desa Lapoase, Kecamatan Awangpone, Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan. Dari profil indonesia.co.id diketahui Indonesia memiliki lebih dari 300 etnik
suku bangsa Indonesia, dan salah satunya adalah etnik Bugis. Masyarakat Bugis tersebar di dataran rendah yang subur dan pesisir. Kebanyakan dari masyarakat Bugis hidup sebagai petani dan nelayan. Mata pencaharian lain yang diminati orang Bugis adalah berdagang. Selain itu, masyarakat Bugis juga mengisi birokrasi pemerintahan dan menekuni bidang pendidikan. Saat ini, orang Bugis tersebar dalam beberapa kabupaten yaitu Luwu, Bone, Wajo, Sopeng, Sidrap, Pinrang, Sinjai, Baru, dan lain-lain. Observasi saya lakukan dengan mewawancarai masyarakat etnik Bugis yang memiliki riwayat penyakit yang akan dikaji dan mencatat informasi yang dianggap penting. Adapun responden yang sudah saya wawancarai melalui telepon yaitu Ibu Roslina atau biasa dipanggil Ibu Sese yang berumur 29 tahun. Ya, sering karena kebanyakan masyarakat di desa menggunakan tanaman sebagai obat. Iya, ada. Biasanya warga sering menggunakan resep untuk membuat obat. Iya, ada karena biasanya masyarakat meminta bantuan kepada orang pintar untuk menyembuhkan suatu penyakit. Iya, ada karena biasanya dalam pengobatan tradisional pasti disertai doa-doa dan jampi-jampi untuk menyembuhkan penyakit. Oh iya, masyarakat sudah banyak membuktikan kesiapan berobat ke tabib. Iya, kebanyakan masyarakat lebih percaya kepada pengobatan empiris karena mungkin terlalu cepat ada khasiatnya. Iya, masyarakat mengkombinasikan pengobatan tradisional dengan pengobatan di puskesmas karena itu perlu sekali, Dek. Iya, terdapat. Pada modul ketiga, saya telah melakukan pendataan terhadap responden saya. Bagaimana cara pengolahan ramuan tanaman obat yang dipercaya dalam mengobati penyakit dan bagaimana penggunaannya. Berikut info yang saya dapatkan. Pada responden pertama, saya telah mewawancarai Ibu Rosmini yang berumur 29 tahun yang beralamat di Desa Lapoase. Dia menggunakan 2 ramuan. Ramuan pertama yaitu daun tawar. Cara pengolahan dan cara penggunaannya yaitu diambil daun tawar secukupnya, kemudian dihaluskan lalu ditempelkan pada dahi. Ramuan kedua yaitu bawang merah. Cara pengolahan dan penggunaannya diambil bawang merah secukupnya, kemudian bawang merah diparut lalu dicampur dengan minyak zaitun. Kemudian diusapkan ke seluruh tubuh. Pada responden kedua, saya telah mewawancarai Ibu Sena yang berumur 49 tahun yang beralamat di Desa Gatareng Toa. Dia menggunakan 1 ramuan yaitu daun sirsak. Cara pengolahan dan penggunaannya. Diambil daun sirsak sebanyak 7 lembar dan bawang putih 1 biji. Kemudian daun diremas-remas sampai keluar sarinya. Lalu dioleskan ke seluruh tubuh. Pada responden ketiga, saya telah mewawancarai Ibu Asira yang berumur 50 tahun yang beralamat di Desa Gatareng Toa. Dia menggunakan 2 ramuan. Ramuan pertama yaitu daun pare dan bawang merah. Cara pengolahan dan penggunaannya, diambil daun pare sebanyak 5 lembar dan bawang merah 1 biji. Kemudian daun
Daun pare diremas-remas sampai keluar sarinya, lalu ditambahkan dengan bawang merah 1 biji. Kemudian dioleskan ke seluruh tubuh. Pada ramuan kedua, yaitu daun bandotan dan kapur sirih. Cara pengolahan dan penggunaannya, diambil daun bandotan sebanyak 9 lembar dan seujung sendok kapur sirih. Cara pembuatannya yaitu daun diremas-remas, lalu dicampurkan dengan kapur sirih, kemudian ditempelkan ke seluruh tubuh. Pada responden keempat, saya telah mewawancarai Sarni yang berumur 23 tahun yang beralamat di Desa Gatareng. Dia menggunakan 1 ramuan, yaitu asam jawa, daun pare, dan bawang merah. Cara pengolahan dan penggunaannya yaitu diambil asam jawa setengah sendok, daun pare 1 lembar, dan bawang merah 1 biji. Kemudian asam jawa dilarutkan dengan sedikit air, daun pare dan bawang merah dihaluskan lalu dicampur semua, kemudian ditempelkan pada dahi. Berikut informasi tentang pengobatan yang saya dapatkan. Jadi kesimpulannya semua responden mengatakan bahwa dengan pengobatan yang dilakukan dapat meredakan gejala dan beransur-ansur membaik. Pada modul keempat, kajian tanaman obat, yang saya lakukan adalah mengkaji tanaman berkhasiat yang digunakan oleh masyarakat dalam pengobatan secara empiris dan mencari tahu senyawa aktif yang terdapat pada tanaman tersebut. Yang pertama, daun cocor bebek mengandung steroid dan flavonoid, di mana steroid dan flavonoid diketahui memiliki antipiretik karena kemampuannya dalam menghambat reaksi biosintetis prostaglandin melalui mekanisme penghambatan enzim siklooksigenase. Yang kedua, bawang merah mengandung zat sikloalin yang menurunkan suhu tubuh, sama dengan kandungan lainnya. Bawang merah yaitu menthalin, quercetin, kaempferol, dan florglucin. Kelima, zat tersebut berfungsi sebagai penurun panas atau suhu tubuh yang dapat diandalkan sehingga dapat digunakan untuk obat demam. Yang ketiga, daun sirsak. Daun sirsak mengandung flavonoid. Tanaman sirsak yang berkhasiat sebagai antipiretik adalah flavonoid, di mana yang telah diungkapkan oleh Vianney dan Hijratul bahwa daun sirsak memiliki efek antipiretik. Yang keempat, daun pare. Daun pare mengandung flavonoid. Flavonoid mampu menghambat enzim siklooksigenase yang berperan dalam metabolisme asam arachidonat menjadi prostaglandin. Yang kelima, daun bandotan mengandung flavonoid dan saponin, di mana flavonoid dapat mencegah sel virus koagulasi protein. Yang keenam, asam jawa mengandung flavonoid, fenol, dan gliserol, di mana flavonoid yang bekerja sebagai analgetik dengan cara menghambat produksi dari mediator-mediator inflamasi seperti prostaglandin. Leukotriene dengan cara menghambat pelepasan asam arachidonat sehingga dapat memblok kerja dari kedua enzim siklooksigenase dan lipooksigenase. Yang ketujuh, bawang putih. Bawang putih memiliki kandungan flavonoid, di mana flavonoid memiliki efek antipiretik karena mampu menghambat reaksi prostaglandin melalui enzim siklooksigenase. Pada modul kelima, yaitu rancangan inovasi, saya telah melakukan rancangan dengan membuat produk kreatif formulasi patch antipiretik yang mengandung ekstrak daging buah asam jawa untuk mengurangi gejala demam. Dengan harapan produk yang saya buat ini dapat bermanfaat bagi masyarakat luas.
Sekian penjelasan dari modul etnofarmakologi saya. Semoga kita dapat mengambil manfaat dari bahan-bahan alami yang masih dipercaya sampai sekarang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.